إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di antara perkara yang sangat berbahaya, yang membahayakan amal kita, yang juga sangat dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa kita, yaitu penyakit riya. Penyakit yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat sedang duduk-duduk membicarakan tentang Al-Masihud Dajjal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum ma huwa akhwafu 'indi 'alaikum min al-Masihid Dajjal?" Maukah kalian aku kabari suatu perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "As-sirku sarair." Syirik yang tersembunyi. An yaquma ar-rajulu fayaqumu fayusalli, yaitu seorang yang bangun untuk salat, fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul, kemudian dia hiasi, dia perbaiki salatnya lantaran ada orang yang melihatnya. Inilah riya yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya lebih besar daripada fitnah Dajjal, dari sisi bahwasanya riya itu menimpa umat ini bukan hanya di akhir zaman, akan tetapi sejak zaman dahulu sampai akhir zaman riya itu akan menimpa umat ini. Berbeda halnya dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal hanya menimpa umat-umat di akhir zaman yang berjumpa dengan Dajjal saja. Oleh karenanya hendaklah kita berusaha untuk menjauhkan diri kita, menjaga diri kita dari penyakit ini, dari fitnah atau dari penyakit riya, agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan darinya, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini khatib ingin menjelaskan beberapa cara agar kita terhindar dari riya dan biidznillah akan menjadi orang-orang yang ikhlas dalam ibadah kita. Hal yang pertama adalah az-zuhdu fi madhin nas wa dhammihim, yaitu tidak mengharapkan sanjungan dan pujian manusia, atau tidak mengharapkan atau tidak lari dari celaan manusia. Ketika kita beribadah, maka
hendaklah ibadah kita untuk mengharapkan sanjungan dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya pujian dan sanjungan manusia tidaklah akan mengangkat derajat ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menambah nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali sanjungan dan pujian manusia akan menjadikan kita lupa diri, bangga diri, sehingga kita merasa orang yang paling baik ibadahnya, orang yang paling baik di antara manusia-manusia yang lain. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika ada pada hati kita senang terhadap pujian dan sanjungan ketika kita beribadah, maka ketahuilah bahwasanya hal itu akan menodai keikhlasan kita. Oleh karenanya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, la yajtami'u fi qalbi al-'abdi al-ikhlas wa hubbul madhi wa thana. Tidak akan berkumpul pada hati seorang manusia, seorang hamba, keikhlasan dan cinta terhadap sanjungan dan pujian. Agar kita terhindar dari sanjungan dan pujian, para ulama kita memberikan nasihat, memberikan cara, yaitu hendaklah kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bermanfaat sanjungan dan pujiannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mendatangkan mudarat celaannya kecuali celaan Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan manusia, pujian manusia tidaklah bermanfaat terhadap diri kita dan ibadah kita. Demikian juga celaan manusia tidak akan mengurangi nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seluruh manusia menyanjung kita, memuji kita, namun Allah mencela kita, maka sanjungan manusia itu tidaklah berguna. Demikian juga sekiranya seluruh manusia mencela kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji kita, menyanjung kita, maka celaan manusia itu tidaklah bermanfaat. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hendaklah setiap ibadah kita berharap sanjungan dan pujian Allah Subhanahu wa taala, karena pujiannya lah yang akan mendatangkan manfaat dan manfaat bagi kita. Dan demikian juga ketika kita beribadah, hendaklah kita khawatir dan waspada terhadap celaan Allah Subhanahu wa taala, bukan khawatir terhadap celaan manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang dapat menjauhkan kita dari riya dan menjadi sebab datangnya keikhlasan pada diri kita, yaitu kathratud du'a, memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling ikhlas di dalam ibadahnya. Namun kita dapati riwayat-riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan dalam doanya, wa a'udzubika minas sum'ati war riya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit sum'ah dan penyakit riya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat di hadapan para sahabatnya dengan mengatakan, ittaqu hadzal syirka, takutlah kalian terhadap kesyirikan ini, fa innahu akhfa min dabibin namli, karena sungguhnya dia lebih samar daripada rayapan seekor semut. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami untuk waspada terhadap kesyirikan ini sementara dia lebih samar dari rayapan seekor semut? Maka Nabi mengatakan, qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Katakanlah, ucapkanlah, panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Ya Allah,
kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami ketahui, wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami memohon kepadamu dari kesyirikan yang tidak kami ketahui. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan hati kita, urusan keikhlasan kita. Karena sungguhnya Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia, yang menjadikannya ikhlas ketika dia beribadah. Allah lah yang menyimpangkannya menjadi hati-hati yang riya, menjadi hati yang sum'ah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita beribadah dijadikannya kita adalah orang-orang yang ikhlas di dalam ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. إخوة الإيمان sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang ketiga yang dapat membantu kita untuk ikhlas dan jauh dari riya, yaitu adalah al-iktharu min al-a'malil khafiyah, yaitu memperbanyak amalan-amalan yang tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min 'amalin salih falyaf'al." Siapa saja di antara kalian yang bisa memiliki sesuatu yang disembunyikan dari amal saleh, maka hendaklah dia lakukan. Hadis ini berisi perintah, anjuran untuk kita memiliki amal saleh yang tersembunyi, amal saleh yang tidak dilihat oleh manusia. Karena sesungguhnya amal saleh yang tersembunyi, amal saleh yang kita sembunyikan dari pandangan manusia adalah amal saleh yang lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan dan perintahkan kita untuk menyembunyikan amal saleh kita. Utamanya adalah ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita sembunyikan dari pandangan manusia. Salat-salat sunnah, sedekah-sedekah sunnah, dan ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita sembunyikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan-keutamaan tentang orang-orang yang menyembunyikan amal solehnya dari pandangan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya Nabi mengatakan, "Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh." Seseorang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Inilah orang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan naungan kelak di sisinya pada hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan di antara sambungan hadis ini, "Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah." Yaitu seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi. Dikala dia sendirian, dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian meneteslah air matanya. Inilah orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang yang berzikir secara sembunyi-sembunyi. Kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang orang yang menyembunyikan ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu salatir rajuli fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal salat seseorang adalah salatnya di rumahnya kecuali salat wajib, salat fardu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang salat orang yang secara sembunyi dia salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul rajuli min haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu amama ayunin nas bi 25 darajah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan salat seseorang dikala dia tidak dilihat oleh manusia, dikala dia sendirian, itu melebihi salat di hadapan manusia 25 derajat. Inilah gambaran bagaimana besar keutamaan orang yang menyembunyikan ibadahnya. Salat saja ketika kita beribadah di hadapan manusia dan dibandingkan dengan salat sendirian, itu bedanya adalah 25 derajat. Kemudian ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita sembunyikan sangat banyak sekali. Di antaranya puasa-puasa sunnah. Kemudian ad-du'a bi dhahril ghaib, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan teman kita dikala dia tidak mengetahui kita mendoakannya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, uktum min hasanatika kama taktumu min sayiatik. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau berusaha menyembunyikan keburukanmu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan keikhlasan dan terhindar dari riya, maka hendaklah kita berusaha menyembunyikan amal-amal saleh kita dari pandangan manusia. Biarlah manusia menilai kita adalah orang yang malas beribadah, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang yang senantiasa beribadah di sisinya. Maka hendaklah kita memiliki amalan yang tersembunyi sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa yang mampu memiliki amalan yang tersembunyi, maka hendaklah dia lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas di dalam setiap ibadahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari penyakit sum'ah dan juga penyakit riya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya hayyu ya qayyum. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.